Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat ASN dimanapun berada, senang sekali saya Ayumi dapat kembali menjumpai Anda dalam Panji Korpu Podcast, persembahan BKD Kabupaten Kediri, tempat kita berbagi informasi dan juga inspirasi. Apa kabar Sobat ASN dimanapun berada? Edisi spesial Ramadan di tahun 2024 hari ini, apakah masih berjalan lancar puasanya? Nah, semoga Sobat ASN dimanapun berada tetap bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir. Nah, tidak berbeda dengan episode-episode sebelumnya, episode spesial kali ini, yakni episode ketiga, kita kehadiran bintang tamu yang tidak kalah spesial, di mana tema yang kita angkat pun juga nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yakni tema kita hari ini, Get Healthy So Easy, sehat dan bugar selama Ramadan dan juga Lebaran tahun 2024. Melihat tema kita yang sangat menarik, tentunya kami di sini juga mempunyai narasumber yang tidak kalah menarik. Nah, ini saya ditemani oleh satu narasumber cantik. Ini ada Ibu Enggar Anggraini, SST MGizi. Ini beliau merupakan sekretaris DPC Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Kediri, sekaligus dosen Akademi Gizi dari Karya Husada Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enggar ya, ini saya manggilnya Enggar boleh. Betul. Salam kenal Ibu, saya Ayumi. Salam apa kabar kenal. hari ini? Alhamdulillah luar sehat. Biasa. Luar biasa. Mbak Ayumi sehat? Alhamdulillah luar biasa, saya juga sehat. Baik. Ibu. Nah, ini di bulan puasa yang sangat penuh berkah, kita kan harus tetap menjaga semangat. Puasanya semoga lancar. Ibu Enggar sendiri masih semangat puasa Bu sampai hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kekuatan dan semangat untuk berpuasa. Luar biasa, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah Bu, kita kan akan membahas tema yang sangat menarik. Tema kita yakni menjaga kesehatan dan juga kebugaran selama Ramadan dan juga Lebaran 2024. Kalau dari ahli gizi sendiri, sebenarnya Bu, manfaat puasa itu apa sih Bu? Baik, ini kan kayaknya Ramadan udah berjalan ya, udah Betul. kita lalui beberapa hari dan kayaknya menjelang Ramadan ini harusnya semangatnya makin kuat ya untuk menyongsong Lebaran. Nah, sebenarnya kalau Lebaran nanti tubuh kita tetap sehat, artinya kita harus menjaga atau mengawali dengan hidup yang sehat selama pada saat kita puasa. Nah, kita ngevaluasi dulu nih. Bulan puasa adalah bulan yang ibarat kata waktunya bersih-bersih ya. Betul. Waktunya bersih-bersih. Ini bukan hanya membersihkan hati, tapi juga membersihkan jiwa dan raga kita, gitu ya. Nah, karena puasa sudah dijalani, termasuk kita bisa melakukan introspeksi. Apakah yang sudah kita lakukan kemarin pada saat berbuka, kemudian pada saat sahur, ini sudah kita rasakan belum nih manfaatnya? Betul. Nih gitu kan. Nah, alhamdulillah pada saat Ramadan Allah memberikan 1 bulan kenikmatan. Yang kita tahu Ramadan itu bulannya penuh berkah, bulan suci, bulan yang kita nantikan. Karena kita tahu bahwa 11 bulan kita kan makannya kadang-kadang suka unkontrol ya. Betul. Sembarangan ya. Nah, pada saat bulan Ramadan kita dituntut makanannya harus kita jaga. Nah, tipsnya ini kita harus menjaga pola makannya tetap dengan gizi seimbang tentu, kemudian kita juga menjaga pola istirahat dan jangan lupa tetap beraktivitas. Karena bagaimanapun kalau kita menjaga makan saja tanpa aktivitas, istilahnya tidur pun kita dipandang ibadah atau mendapatkan pahala, jangan dimanfaatkan hanya untuk tiduran terus gitu. Betul. Ya. Jadi tipsnya itu saya rasa Mbak. Oke, berarti sangat bermanfaat begitu ya puasa. Betul. Dari segi kesehatan. Betul. Jadi dari segi kesehatan kita tahu kalau bahasa di kesehatan waktunya detox ini ya, waktunya membuang racun. Karena bagaimana kita bisa menceritakan bahwa pada saat kita puasa bukan hanya tubuh kita mungkin butuh istirahat, tapi proses metabolisme itu masih tetap berjalan. Nah, pada saat proses metabolisme ini makanan yang kita sudah makan ini membutuhkan waktu untuk dicerna. Betul. 4 jam dicerna di lambung gitu kan. Jadi di lambung nanti akan ketemu dengan enzim asam lambung, kemudian 4 jam dicerna di dalam usus sel. Jadi tubuh kita ini akan terlatih untuk mencerna makanan dengan baik. Nah,
Nanti sisanya 6 jam tubuh kita tuh waktunya istirahat gitu. Oke. Kalau kemarin kita tidak puasa, kadang-kadang kita suka banyak khilafnya. Belum 4 jam sudah makan, 2 jam waktunya kita makan makanan kecil atau snack, kita makan lagi. Jadi kapan istirahatnya gitu ya. Betul. Jadi alhamdulillah Allah memberikan waktu dalam 1 bulan ini untuk melatih metabolisme kita menjadi lebih lancar, tubuh kita dipaksa untuk sehat ya. Meskipun mungkin di awal-awal kesannya masih sangat terpaksa, belum kita rasakan manfaatnya. Tapi karena ini puasa sudah menjelang akhir ya. Betul. Jadi kalau puasa hari ketiga dan keempat, mulai di hari ketiga dan keempat itu sudah mendapatkan manfaatnya, bahwa manfaat itu akan kita enjoy menjalankan puasa dan bisa menikmati. Tetapi dengan catatan ya kita tidak terlalu banyak khilafnya atau tetap menjaga pola makan pada saat kita sahur dan berpuasa. Berarti memang ada penyesuaian ya ketika Betul, awal puasa, betul. pertengahan sampai akhir. Nah, begini masalahnya Bu, di masyarakat awam kadang kita ataupun masyarakat atau sobat ASN yang memiliki sakit mah. Nah, kadang ini mereka berpikir atau mempunyai perspektif bahwa aku tuh nggak mau loh puasa karena aku punya sakit mah. Nah, itu seperti apa Bu sebenarnya dari pandangan ahli gizi sendiri? Nah, menurut saya tadi kalau misalkan dalam kondisi lambung kita kosong, waktunya istirahat ya, sebenarnya kita bisa menjaga supaya nggak terlalu shock. Kita mengatur pada saat kita berbuka dengan dimulai dari makanan yang jangan terlalu berat dulu. Gitu. Jadi pada saat kita buka puasa mungkin bolehlah diawali dengan minuman yang hangat dulu ya. Atau mungkin kalau kita mengikuti sunnah Rasul, kita bisa berbuka dengan yang manis, sedikit manis ya. Pakai kurma misalkan, karena kita tahu kurma adalah superfood ya. Jadi dianggap super karena banyak sekali manfaatnya gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki keluhan asam lambung jangan khawatir gitu, karena kurma ini dapat juga untuk membantu pencernaan kita. Dia seratnya tinggi ya. Kemudian sedikit manis ini karena kita membutuhkan ngecas ya setelah kita puasa beberapa jam sehari ya 12 jam puasa kita ngecas gitu ya pakai makanan yang manis. Nah, oleh karena itu teman-teman yang mungkin agak terganggu asam lambungnya, tetap porsi itu harus dijaga. Jangan begitu buka puasa terus balas dendam makannya langsung berat gitu. Jadi ada aturan porsinya ya, atau persentase pada saat kita makan harus berapa banyaknya. Nah kalau kita lihat nggak boleh langsung dihajar makanan berat, harus ada aturannya untuk menjaga kesehatan itu. Kalau kadang kan ada yang namanya manusia itu kayak ndablek gitu loh Bu. Nah, apa akibatnya ketika seseorang langsung ketika seharian setelah puasa tiba nih beduk adzan maghrib nih, ini aku mau hajar nih minum es makan pedas, itu apa Bu akibatnya, baik itu jangka pendek baik itu jangka panjang di dalam tubuh kita? Baik, kadang-kadang kita suka khilaf ya, kalau udah mau puasa tuh takjil disiapin di meja macem-macem gitu ya. Kayaknya ya puasa itu kayak kadang-kadang kita bisa menahan lapar perut, tapi kalau kita pas keluar ngelihat banyak takjil-takjil disajikan di pinggir jalan, kita suka lapar mata gitu ya. Nah, pada saat tiba saatnya berbuka puasa, kita patuhin aja. Jadi sebenarnya tipsnya adalah kalau kita pada saat sahur dulu, sahur itu boleh kita ibarat kata kita dibalik nih jamnya ya. Kalau kita nggak puasa, kita makan pagi hari siang hari. Karena kita puasa, porsi makannya pada saat sahur itu kurang lebih 40% lah untuk menjaga stamina pada saat kita berpuasa. Karena kita tuntutannya tetap mungkin bagi teman-teman ASN masih harus bekerja gitu kan. Nah, pada saat nanti tiba saatnya berbuka puasa, bolehlah takjil dulu 15% ya. Yang dari kebutuhan kita 15% itu sedikit sekali lah, jangan terlalu banyak. Nah, begitu nanti mungkin kita sudah melakukan takjil, habis sholat maghrib kita baru boleh lanjutkan dengan makan yang berat gitu ya, 30%. Nah, setelah mungkin ibadah tarawih baru kita boleh lanjutkan 15% lagi, baru sisanya nanti 30%. Nanti genep 100% sudah makanan kita udah komplit nih. Nah, kalau kita terlalu kenyangnya pada saat kita buka puasa nih, hilaf gitu ya, atau balas dendam tadi, jangka pendeknya pasti perut kita penuh. Kalau kita sudah penuh perutnya, apalagi mungkin
makanan yang kita makan mungkin bukan salah tetapi mungkin kurang tepat, yang berlemak tinggi gitu ya, suka mungkin kolak gitu ya, atau takjil yang berkuah dengan santan yang terlalu kental, gula yang terlalu banyak, atau mungkin makan yang terlalu asin dalam gorengan misalnya. Ini akan membuat perut kita akan penuh dan sesak. Nah, akibat pendeknya ya kita jadi nanti gampang ngantuk. Ibadah berikutnya harus waktunya sholat maghrib, harus waktunya sholat tarawih, nanti jadi keburu ngantuk gitu ya. Jadi karena bisa kekenyangan itu iya, tadi betul. ya. Nah, apalagi kalau tadi Mbak Yumi bilang nih, teman-teman barangkali yang sahabat ya, tim dari kru ini suka enggak kira-kira makanan yang hilaf nih, makanan yang bersantan atau makanan yang pedas nih, kayaknya udah seharian nggak ketemu makanan pedas, rasanya buka puasa kayaknya gimana nih? Itu tujuan kita. Ada yang kurang, ada yang kurang. Nah itu padahal kita sarankan pada saat kita berbuka puasa jangan yang terlalu berlemak tinggi gitu ya, jangan terlalu yang berasin dan mengandung gula yang tinggi, karena justru itu akan memicu rasa haus. Kalau memicu rasa haus, kita minum yang banyak boleh, karena memang dianjurkan, tetapi tetap kita menjaga jangan terlalu pedas. Dan kepanjangnya apa? Nanti pencernaan kita bisa terganggu kalau misalkan muncul nanti sakit diare dan sebagainya, malah ibadah kita puasa dan lain-lainnya akan terhambat gitu Mbak Yumi. Berarti memang tantangannya luar biasa ya Bu. Orang berpuasa itu untuk Sobat ASN seharian bekerja, kemudian sore sedikit pulang kerja, sebentar lagi menunggu adzan maghrib. Nah, kesulitan ini atau tantangan yang paling nyata dihadapi oleh Sobat ASN ketika kayak melawan hawa nafsu nih, aku gimana nih cara mengendalikan nih biar aku nggak sampai kebablasan ini porsi-porsi yang masuk ke dalam tubuhku setelah sehari berpuasa. Iya, saya yakin karena Sobat ASN kan sudah disibukkan hari-hari dengan bekerja, iya. Jadi mungkin kita lebih ke paling dasar dulu lah, innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita tuh apa nih mau puasa gitu kan ya. Betul. Karena Allah selain memberikan nilai pahala atau dalam ibadah dimudahkan, saya yakin kita tahu bahwa ini waktunya sebenarnya kita untuk harusnya kita siapkan dulu gitu ya. Jadi saya yakin Sobat ASN pasti sudah akan menyiapkan bekal itu baik secara mental, termasuk mungkin bagi ibu-ibu janganlah lagi umek sekarang nyiapin buka puasanya nanti apa, takjilnya apa gitu ya. Jadi kayaknya perlu didesain dulu sebelum masuk puasa atau sekarang ini udah mau lebaran supaya ibadahnya nggak terganggu. Yang praktis aja apa gitu ya, yang mudah pada saat pengolahannya dengan cara yang tepat. Saya rasa boleh kita sesekali mungkin menghadiri undangan buka puasa bersama, tapi sebaiknya kita pilih-pilih lah ya. Jadi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu pasti segala sesuatunya harapan kita bisa dimanfaatkan oleh tubuh gitu kan. Gitu. Jangan sampai makanan yang kita makan mungkin yang tadi harganya sudah mahal, yang sudah kita siapkan dengan penuh energi tapi tidak bisa diserap oleh tubuh semua, malah banyak mudaratnya, ibadah kita menjadi terganggu. Jadi saya rasa yang mungkin kita basicnya saja yang gampang disiapkan. Mungkin yang pengolahannya nggak terlalu merumitkan ibu-ibu ya, supaya nggak mengganggu ibadah atau pekerjaan yang lain. Kemudian karena tadi saya sarankan yang tidak terlalu berlemak, mungkin yang direbus-rebus, dikukus-kukus gitu ya, akan lebih bisa diterima tubuh kita dengan baik, supaya bisa dikasih tahu nih Bu secara detail, misalnya makanan yang dikukus, yang direbus baiknya seperti apa. Dan kadang yang belum tahu itu kan kayak terlalu lama ngerebusnya, terus ngukusnya, akhirnya kan overcook gitu kan. Nah, kalau overcook pun juga bisa mengurangi vitamin atau kandungan mineral ataupun apapun yang ada di dalamnya. Seperti apa sih Bu lebih baiknya itu? Iya, baik. Jadi mungkin Mbak Yumi dan teman-teman sahabat ASN ini mungkin bisa mengambil pelajaran dari teman-teman yang sekarang kan makanan kalau tidak kita olah sendiri, kita tidak tahu bagaimana mungkin dari proses panennya, kemudian penyimpanannya. Jadi kalau kita bisa mengolah sendiri, pasti kita akan tahu bahan apa yang kita tambahkan gitu kan.
kalau bisa saya sarankan boleh dimakan segar lebih baik gitu ya. Oke. Tapi yang pasti pada saat kita puasa, nanti menjelang lebaran atau setelah lebaran, gizi seimbang itu harus tetap kita terapkan. Jadi mungkin kalau dipesan gizi seimbang, yang pertama adalah syukuri dulu. Syukuri, nikmati ya. Jadi bersyukur dulu bahwa kita sudah diberikan kesempatan masih bisa makan nih ya. Betul. Ini kan sekarang ini lagi trending topiknya ini beras lagi mahal-mahalnya Betul. gitu kan ya. Ya. Kemudian harga cabai yang naik turun dan yang lain-lain ya. Belum lagi nanti kalau menjelang lebaran udah beda lagi nih ya. Pasti akan naik lagi, Bu. Nah itu. Pasti akan Jadi naik lagi. sesuai dengan kebutuhan kita. Saya rasa pada saat kita puasa sehari nggak ketemu nasi bolehlah diganti yang lain karena pilihannya banyak sekali gitu ya. Kita bisa ngambil mungkin umbi-umbian ya. Ada kentang, ada singkong yang bisa kita olah macam-macam. Nah, kalau teman-teman tadi mengingat kita hindari gorengan, ya boleh direbus, boleh dikukus gitu kan. Dengan dikasih mungkin bumbu-bumbu sedikit yang kita tahu Indonesia banyak sekali rempah-rempah yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi rasa-rasa itu bisa kita tambahkan di situ. Kemudian porsinya juga kita atur. Tadi ya jangan terlalu berlebihan. Kemudian karena tujuan kita pengen stay healthy gitu ya, jadi jangan berlebihan. Ibarat yang diajarkan nenek moyang kan, makanlah pada saat kita lapar, sudahilah sebelum kenyang gitu ya. Itu betul-betul kita harus terapkan. Pada saat kita puasa juga demikian. Jangan beruah gitu ya pada saat kita berbuka atau nanti pada saat lebaran, supaya habit pada saat puasa bisa nanti kita terapkan di lebaran. Jadi nggak cuma pas puasa aja betul, ya Bu ya. Betul. Jadi momen Ramadan ini adalah momen pada saat kita sebenarnya benar-benar bisa melatih diri, bukan hanya menjaga kesabaran kita, menahan hawa nafsu ya. Karena sebenarnya pusat rasa haus, rasa lapar gitu ya, termasuk hawa nafsu itu sebenarnya ada di hipotalamus yang sebenarnya kita bisa kok dengan niat yang kita syairkan. Bismillah dulu, kemudian kita berniat puasa, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga tubuh kita tuh akan merespon dengan baik. Oh, ini waktunya puasa. Saya yakin kalau pada saat puasa kan bukan hanya sekedar energinya menjadi berkurang sehingga tidak melakukan aktivitas yang tidak berguna ya, tapi bisa menahan orang mau berbohong takut gitu ya, orang mungkin mau marah pun menunda. Tapi sisi baiknya adalah bulan Ramadan ini karena pahalanya berlipat-lipat, orang jadi berlomba-lomba mencapai kebaikan, mendapatkan pahala yang jadi suka berbagi gitu kan. Jadi kalau kemarin pahalanya cuma 1 atau mungkin kurang suka bersedekah, sekarang lagi momen-momen orang suka bersedekah. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan karena ini adalah harusnya direpetisi ya, diulang-ulang supaya bisa menjadi habit atau kebiasaan, sehingga memang butuh waktu dan latihan. Saya rasa demikian Mbak. Iya, betul. Oke, kalau tadi Ibu Enggar sudah menyebutkan bahwa bulan-bulan ini atau beberapa bulan terakhir ibu-ibu khususnya ini kan dibikin resah dengan harga beras yang naik, harga makanan pokok yang naik. Nah, permasalahannya adalah ketika kita masyarakat Indonesia itu tidak marem gitu kalau kita nggak makan nasi. Belum dianggap makan kalau belum ketemu nasi. Belum makan nasi. Sedangkan karbohidrat bisa kita gantikan dengan bahan makanan lain. Andai kata nih Bu, misalkan untuk masyarakat yang memang sudah, aku tuh kalau nggak makan nasi nggak bisa loh, ini harus makan nasi. Porsi yang paling tepat untuk kita-kita atau Sobat ASN yang ingin tetap makan nasi tapi juga tetap aman begitu untuk tubuh, ini seberapa sih Bu? Baik, saya rasa kebutuhan tiap-tiap individu pasti berbeda-beda. Betul. Banyak sekali faktor, betul. Beda. Jenis kelamin sangat mempengaruhi, kemudian usia juga sangat mempengaruhi. Seperti kondisi kita sekarang ini lagi puasa, otomatis aktivitas di luar kita nggak terlalu banyak ya. Betul. Olahraga mungkin menjadi berkurang, intensnya. Nah, ini akan mempengaruhi pengurangan dari kebiasaan sehari-hari. Nah, karena momen Ramadan ini
bisa kita gunakan untuk milih dengan baik nih, masih kesempatannya ini masih panjang ya buat nyongsong Lebaran ini ya. Kalau tadi pepatah Jawa belum ketemu nasi serasa belum makan. Betul. Nah, ini memang butuh latihan saya rasa ya. Bukan lagi nanti kita dituntut karena kondisi beras yang mahal. Berapapun beras yang mahal tetap ibu rumah tangga akan berusaha nih ngantri juga kan untuk mendapatkan berasnya. Boleh bahkan disarankan barangkali kita mulai nih bercocok tanam nih ya, nyiapkan. Boleh kita ganti Mbak Yumi ya. Jadi kalau enggak ketemu nasi boleh sama kalau kita biasa mungkin seperti Mbak Yumi berapa entong nih biasa nih makannya? Oke, paling cuman 1-2 entong. Iya. Nah, mungkin sekitar 200 gram ya. Atau kalau yang lagi pengen diet nih ngurangin. Tapi saya rasa kalau pengen diet tetap harus ada karbohidrat yang masuk. Jangan sampai zero karbohidratnya ya. Jadi kalau nggak ada nasi boleh diganti yang lain. 1 atau 2 buah kentang yang ukuran sedang boleh, atau 1 atau 2 potong roti tawar, mungkin pilih yang gandum akan lebih baik gitu ya. Atau mungkin polo pendem yang lain. Kita punya umbi-umbian yang banyak. Ada garut, ada singkong, ada uwi, ada tales, banyak sekali yang bisa kita. Ada ubi, kalau mungkin yang suka manis kita punya ubi madu. Ubi madu, cilembu boleh. Gitu Mbak Yumi. Berarti memang harus merubah mindset berarti. Betul. Jadi butuh waktu, butuh proses, dan memang harus disiapkan. Nah ini niatnya ibu dan upaya ibu harus kita apresiasi ya. Karena kalau di rumah tangga, karena ibu menjadi pusat ya, dapur. Iya betul, jantungnya rumah tangga. Betul, jadi kita harus apresiasi seorang ibu. Jadi memang harus disiapkan, jangan hanya teori saja. Jadi harus kita memang siapkan. Syukur-syukur mungkin kalau masih ada lahan yang kosong, bolehlah dari sekarang kayaknya ya. Ini kita nggak tahu nih pandemi ke depan seperti apa gitu ya, krisisnya beras masih berlanjut atau tidak nih. Jadi kita mungkin bisa sarankan di polybag atau lahan yang kosong boleh kita tanamin umbi-umbian ya, supaya bisa menggantikan beras gitu. Dan kayaknya harus kita mulai kenalkan nih dari sekarang dan dari anak-anak kita gitu. Saya yakin program pemerintah pernah loh yang one day no rice gitu ya, 1 hari tanpa nasi. Nah ini kayaknya perlu dikembangkan nih supaya nggak kaget ketemu, karena anak-anak sekarang kalau diganti sama nanti pisang rebus misalnya, loh pisang kan masuk kategori buah nih ya, gitu kan ya biasa. Padahal sebenarnya kalau kita makan buah pisang itu karbohidratnya juga sangat tinggi, bisa menggantikan karbohidrat dari nasi. Atau mungkin apalagi nih sukun misalnya, anak-anak kita mungkin jarang kenal, nggak tahu nih. Nggak usah jauh-jauh, mungkin anak saya aja ya Bu, itu sudah ketika dikenalkan dengan sayuran, mereka pilih-pilih, pasti hanya mau ke brokoli, wortel, selebihnya nggak mau. Aku nggak mau sayur mama, begitu. Atau ketika dikenalkan dengan karbohidrat lain, ini tuh ubi, nah ini tuh singkong, mereka aku nggak mau. Nah ini mungkin dari Bu Enggar sendiri ada tipsnya nih supaya kita di keluarga nanti atau sobat ASN dimanapun berada yang sekarang punya anak kecil mungkin juga bisa menerima bahwa karbohidrat itu tidak hanya kita dapatkan melalui nasi ataupun melalui jagung. Seperti itu. Jadi ini dilemanya ibu-ibu, terutama yang punya anak-anak yang tidak suka sayur atau mungkin yang tidak mau mencoba makanan yang baru. Artinya kita butuh role model nih. Anak butuh role model, anak butuh contoh, anak harus bisa melihat. Saya sering sekali pada saat anak saya masih kecil nih memperlihatkan film zaman dulu Ipin Upin gitu ya. Betul. Dia lagi makan sambil bercerita manfaatnya apa. Tapi anak sekarang cenderung kalau tidak ada contoh, kemudian tidak dijelaskan, atau anak tidak mencoba dari dini, kedepannya akan nggak mau gitu ya. Jadi butuh role model, butuh waktu, dan ibu jangan gampang putus asa. Artinya barangkali suapan pertama atau mencoba pertama anak menolak karena belum mendapatkan feel-nya ya, rasanya gitu. Tapi ibu harus selalu mencoba, kecuali kalau memang sudah kita cobakan beberapa kali ternyata ada efek alergi, baru boleh. Alergi itu pun mungkin dokter baru bisa menentukan gitu ya, oh ini alergi atau memang sebenarnya anak itu tidak mau mencoba gitu. Jadi kita ada upaya yang harus berulang-ulang dikenalkan. Nah, ibu juga harus dituntut menjadi ibu yang smart gitu. Artinya kalau hanya brokoli di
rebus disajikan ke anak kita, saya yakin pasti dilempar deh pakai sendok gitu kan, atau didorong-dorong gitu kan, ya? atau mungkin gerakan tutup mulut gitu. Jadi artinya bagaimana supaya brokoli yang sebenarnya rasanya mungkin bagi anak tidak enak harus diolah sama seorang ibu menjadi makanan yang enak. Betul. Atau bahkan mungkin kalau perlu kita sembunyikan nih, disembunyikan di bakwan atau di ote-ote atau di mungkin yang sekarang lagi tren-tren makanan-makanan jajanan anak kekinian, kita sembunyikan yang sebenarnya pada saat dimakan jadi komposisinya itu udah komplit. Jadi karbohidratnya ada gitu kan, mungkin dari tepung-tepungan itu kan, kalau bakwan ada tepungnya juga. Betul. Gitu kan, ada sayurnya, kalau ibu pas punya udang dikasihkan udang gitu kan, jadi semuanya udah komplit nih, jadi masuk. Jadi ibu memang guru pertama ya bagi anak kita, jadi ibu juga harus ada waktu, harus memberikan contoh dan harus smart. Nah, ini tuh semua berkesinambungan, Bu. Ketika bulan Ramadan energi kita sudah terkuras, kesabaran kita juga harus ibaratnya diuji. Belum lagi ketika anak GTM seperti yang Bu Enggar sampaikan, bahwa ketika anak GTM itu Masya Allah, seorang ibu pasti sudah stresnya luar biasa. Nah, sedangkan ketika bulan Ramadan kita benar-benar dituntut harus sabar begitu ya, menghadapi, katakanlah contoh nyatanya menghadapi anak yang nggak mau makan, kita sudah susah-susah masak, menyiapkan sayur-mayurnya, kebutuhan gizinya secara lengkap, tapi ternyata nggak dimakan. Nah, ini kan pasti juga akan berpengaruh juga begitu Ibu ya. Jadi seorang ibu itu memang harus punya gudang sabar yang besar gitu. Betul. Ya, apalagi menghadapi punya anak-anak yang susah makan atau mungkin pikir terpilih-pilih ya, atau mungkin yang gerakan tutup mulut. Jadi kondisi makan adalah kondisi yang harus kita sadarkan, ini sadar nih makan nih. Ini benar-benar posisi makan yang harus kita ambil manfaatnya. Jangan, kadang-kadang ibu suka supaya dia mau makan, ini dipasangin gadget nih ya. Jadi anaknya main gadget melulu gitu kan. Sementara ibunya nyuapin. Karena fokus anak tadi di gadget, anak nggak tahu, anak nggak sadar. Ini proses makan nih mulutnya. Karena anaknya main gadget dan lahap, ibu terus aja nyuapin gitu kan, biar cepet habis nih, karena keburu harus cek clock segera nih waktunya kerja gitu kan. Nah, ini yang harus ibu rubah mindsetnya, bahwa makan adalah proses yang harus kita sadari, kapan harus makan mengunyah dan kapan berhenti. Kalau anak itu memang gerakan tutup mulut gitu ya, atau menolak, mendorong-dorong makanan, hentikan dulu gitu ya. Jadi kalau anak sudah memang tidak mau ya sudah ya, tapi ibu jangan sampai artinya kalah dengan anak-anak. Oh, kalau nanti anak nggak mau makan lagi, ibu kadang-kadang suka merasa bersalah nih ya. Betul. Udah tak ganti aja deh minum susu misalnya gitu ya. Apalagi mungkin susunya tinggal beli gitu, ada di kulkas gitu ya. Nah, yang seperti ini yang nanti anak bisa manfaatin gitu. Wah, ibu saya nih baik hati loh, kalau aku nggak mau makan ntar aku dikasih susu gitu kan. Nah, ini yang harus kita rubah mindsetnya, bahwa ibu tuh harus punya pendirian yang kuat, bahwa waktunya makan harus makan, waktunya istirahat, harusnya mungkin snack atau minum susu. Kapan waktunya dia makan, kapan waktunya dia istirahat, bermain, kapan waktunya dia mungkin snack, atau mungkin kalau yang masih minum ASI, kapan waktunya minum ASI. Itu ibu harus punya jadwal yang harus dipatuhi juga, dipatuhi oleh ibu sendiri dan dipatuhi oleh anak. Dan itu harus konsisten. Betul. Barangkali kalau anak-anak yang mulai belajar makan, ibu dorong saja, kasih motivasi, biarkan dia makan sendiri gitu kan. Nanti mungkin akan kececer-cecer di lantai, bajunya akan kotor, biarin dulu aja. Yang penting anak akan belajar makan. Nah, untuk ngontrol berapa banyak yang dia makan, barangkali kita berikan kelonggaran. Biarkan anak itu memasukkan sendoknya berisi makanan itu ke mulutnya, biar dia yang ngontrol. Tetapi ibu harus mengawasi atau mengontrol apakah yang dia sendokkan itu udah komplit. Nasinya udah ada, lauk hewaninya ada, mungkin tahu tempe sudah masuk, sayurnya masuk. Nah, nanti kalau misalnya karena anak belajar untuk nyendok, banyak yang kececer atau jatuh, yang kesendok hanya nasinya, ibu harus memberikan contoh, motivasi bahwa adik ini ikannya belum masuk loh gitu. Adik sayurnya harus dimakan nih, baik untuk mata nih, baik untuk kulit, baik untuk adik biar cepet tinggi. Nah, itu harus kita sambil berikan edukasi. Jadi untuk berapa banyaknya biar adik-adik yang ngontrol, untuk komposisi komplitnya kita yang ngontrol, orang tua. Nah, kalau sudah setengah jam dia nggak habis, nggak makan, udah berhenti. Karena meskipun kita tahu
proses mengunyah sebaiknya memang lama ya, Betul, 30 sampai halus. 50 kali itu sangat membantu untuk pencernaan memang. Tetapi pada saat adik-adik kadang saking lahapnya nggak butuh waktu yang lama ya untuk mengunyah, langsung dia telan, berikan waktu dia untuk mencerna makanannya dengan baik. Oke, seperti itu, luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Inggar ini, Sobat ASN dimanapun berada. Nah, kalau kita lihat nih Bu Inggar, itu tadi tentang anak atau Sobat ASN ketika mempunyai anak kecil di rumah, ketika puasa harus membagi tenaganya untuk bisa tetap sehat dan bugar selama Ramadan. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa tubuh kita atau Sobat ASN dimanapun berada, dan mungkin teman-teman tim Panji Korpo yang ada di sini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tubuh kita ini sudah cukup terhidrasi oleh makanan-makanan atau minuman yang kita konsumsi selama Ramadan. Itu gimana Bu? Kita bisa ngecek, oh udah cukup nih, aku udah cukup nih segini gitu. Betul. Jadi sama halnya pada saat kita tidak puasa, kebutuhan air harus kita jaga ya, supaya kita tidak dehidrasi. Sederhana saja, kalau kita pengen tahu kita dehidrasi atau tidak adalah melihat warna urin gitu kan. Semakin dia pekat, artinya semakin kita dehidrasi. Pasti akan ada dampaknya. Ya, pusing, mual gitu ya, tidak ada energinya, karena kita tahu Allah juga sudah mensyariatkan dalam Al-Qur'an bahwa kurma adalah pilihan yang baik untuk berbuka puasa. Kalau tidak ada kurma, air pun itu bisa gitu untuk ngecas energi kita, karena air itu adalah suci gitu kan. Apalagi kalau kita meniatkan bahwa air itu bisa kita berikan nutrisi lebih di situ. Nah, sekarang kan banyak nih infus water gitu kan. Ya itu bisa sekaligus kita ambil manfaat airnya, juga nutrisinya sudah masuk di situ. Artinya kebutuhan air kita harus kita jaga, tetap 8 gelas ya sehari ya. Kalau sederhana mungkin bisa 2 gelas pada saat sahur, 4 gelas pada saat kita malam hari puasa, kemudian 2 gelas lagi pada saat setelah menjelang tidur. Nah, kalau mau detail lagi boleh kita atur per gelasnya ya, pada saat kita mau makan sahur, habis sahur, kemudian pada saat kita sebelum berbuka ya, kita takjil, kita minum dulu gitu kan. Setelah nanti sholat maghrib kita minum lagi. Kemudian pada saat kita habis sholat rawih kita minum lagi, sebelum tidur kita minum lagi. Udah genaplah 8 gelas. Tetapi kadang-kadang kita merasa kayaknya saya nggak mampu nih ya 8 gelas air putih. Betul. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, boleh Ibu menyajikan takjil yang berkuah gitu kan, yang dibikin light aja atau yang ringan-ringan, jangan yang terlalu berlemak. Mungkin sop buah gitu kan, atau jus buah ya, karena kita ambil manfaatnya dengan menggunakan buah-buahan yang kita tahu buah dan sayur itu juga mengandung air. Nah, otomatis pada saat kita mengkonsumsi buah dan sayuran, bukan hanya nutrisi serat yang kita dapatkan, tetapi juga cairan di dalam buah dan sayur itu. Dan kita tahu ya, manfaat serat kan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah menunda atau membuat rasa kenyang lebih lama, sehingga kita nggak lemes gitu ya pada saat kita nanti berpuasa. Jadi cairan harus tetap kita atur dan kita penuhi ya kebutuhannya dalam 8 sehari. liter 8 gelas 8 sehari gelas. atau 2 liter. Betul. Jangan 8 liter, kalau terlalu banyak juga nanti nggak baik ya. Bahkan kalau berlebihan bisa orang sampai shock dan meninggal juga kalau berlebihan, sehingga harus kita 8 gelas bukan atau 2 liter, jadi bukan 8 liter gitu ya. Dikoreksi ya teman-teman atau Sobat ASN dimanapun berada, 8 gelas bukan 8 liter. Oke, nah Ibu, sebelum kita masuk ke segmen Lebaran, setelah tadi puasa nih kita hajar sama makanan sebelum masuk ke Lebaran. Nah, ini Ayumi pengen bertanya tentang bagaimana ketika kita berpuasa tapi pengen tetap olahraga, Bu. Mungkin olahraga apa yang bisa kita lakukan selama kita berpuasa yang mungkin tidak terlalu berat? Ini seperti apa sih, Bu, yang bisa dilakukan Sobat ASN dimanapun berada? Iya, Sobat ASN kan kayaknya ada program yang kalau hari Jumat tuh pada senam. Betul gitu ya. Betul sekali. Gitu ya. Saya suka melihat teman-teman ASN kayaknya sudah ada rutinitas nih ya, pada saat Jumat pagi mereka harus bersenam. Nah, boleh enggak kita tetap melanjutkan senam? Saya rasa tetap boleh, asal mungkin durasi dan mungkin jenisnya ya, karena senam macam-macam juga ya. Betul. Jadi artinya aktivitas harus tetap kita lakukan, karena tidur aja ibadah, apalagi aktivitas yang lain ya. Olahraga diambil saja yang ringan-ringan gitu, yang sesuai dengan
kemampuan kita pada saat kita berpuasa dan mungkin durasinya. Kalau nggak puasa mungkin bisa 1 jam tahan gitu ya, mau senam dengan Betul. musik yang berbagai macam genre gitu ya. Tapi kalau pada saat puasa, saran saya mungkin 30 menit sudah cukup. 30 Mungkin menit, jalan oke. kaki ya ringan di dalam rumah supaya barangkali karena cuaca nggak tentu nih ya, Betul. tiba-tiba yang panas terik ya, jadi mungkin sebaiknya bisa olahraga indoor ya di dalam rumah atau tiba-tiba nanti hujan, nah kita tidak tahu. betul. Jadi durasinya mungkin tidak terlalu berlebihan, 30 menit cukup. Dan kalau misalkan butuh yang indoor karena butuh suasana nih, Betul. jangan sampai puasa itu bikin kita terus ngendon di rumah jadi malah stres juga gitu kan ya. Jadi boleh kita tetap sosialisasi, mungkin boleh di luar, mungkin kita butuh untuk melindungi dari sinar matahari kita boleh pakai topi, boleh pakai baju yang nggak terlalu mengundang keringat keluar Oke. banyak, nah kayak gitu. Berarti bisa ya Bu tetap melakukan aktivitas olahraga Tetap tapi bisa. ringan. Nah yang ringan Oke, supaya dengan kita nggak terlalu haus gitu ya. Betul, dengan durasi 30 30 menit menit. cukup, Oke, ya. itu demi tetap menjaga kesehatan Stamina, betul. dan juga kebugaran kita selama di bulan suci Ramadan ini. Nggih. Oke, kalau misalkan Ibu muncul gejala-gejala seperti pusing, mual, kan lemes nih kita seharian. Itu ada tips nggak Bu? Ini udah terlanjur, tapi aku nggak mau nih membatalkan puasaku. Nah ini seperti apa sih Bu? Sobat ASN kan kadang di Sobat ASN ketika hari aktif begitu ya, kita kan nggak tahu kegiatan di Iya. kantor seperti apa. Iya. Terus tiba-tiba nih, aku kok lemes ya, aku kok pusing ya, ini aku harus seperti apa? Sedangkan aku tidak ingin membatalkan puasaku. Nah ini Iya. seperti apa Bu? Jadi kita tahu makanan sahur kita juga berpengaruh terhadap metabolisme tubuh, yang apakah makanan yang kita pilih tadi terlalu berat nggak nih? Kalau terlalu berat komposisi gizinya ini bikin tubuh kita juga capek ya, Betul. lelah. Artinya supaya kita bisa menjaga stay fit pada saat puasa tetap butuh istirahat ya. Jadi dijaga istirahatnya. Jadi kalau misalkan terbiasa nih begadang, jangan lagi begadang gitu kan, karena apalagi seorang ibu harus menyiapkan makan sahur gitu ya. Betul. Jadi kita mungkin bisa 1-2 jam lebih awal dari kebiasaan untuk tidur malam, karena kita harus nanti bangun untuk makan sahur. Kemudian pada saat siang upayakan tetap ada istirahatnya Oke. ya. Mungkin kalau teman-teman sobat ASN di kantor boleh nggak nih memejamkan mata nih sebentar aja. Kita ambil 20 menit, yang penting deep sleep lah gitu ya. Oke. Jadi deep sleep itu penting. Mungkin sebentar saja tapi yang pasti kita ambil manfaatnya dari deep sleep itu begitu bangun kita udah bugar. Nah, oleh Oke. karena itu butuh kondisi yang ruangannya harus gimana nih supaya bisa deep sleep. Betul. Apakah terbiasa dengan yang terang nih pakai lampu atau yang redup, atau cenderung lebih yang pengen yang gelap, mungkin boleh pakai penutup mata gitu kan ya. Atau tidak bisa yang dengar suara berisik dikit. Betul. Misalnya kita pengennya istirahat nih tapi teman-teman yang lain pada lagi ngibah syar'i misalkan ya, lagi ngomongin tentang menu nih, mungkin boleh pakai penutup telinga gitu ya, Oke. supaya kita yang penting deep sleep gitu. Oke. Jadi upayakan tetap siang bisa istirahat. Ya juga jangan terlalu lama juga, karena ada jeda kan kita harus bangun untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Karena nyambung yang aktivitas tadi, artinya pada saat kita puasa itu saya yakin karena kita pengen mencapai pahala yang banyak nih ya. Betul. Yang biasa sholatnya sholat fardu gitu kan kita lakukan, sekarang banyak sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang kita jalankan nih ya. Dalam melakukan ibadah pun saya pikir gerak tubuh itu ada gitu ya. Apalagi terutama pada saat posisi kita sujud gitu ya. Pada saat posisi sujud itu seluruh aliran darah pasti akan jatuh ke bawah dan ngecas gitu ya. Energi itu akan tapi dengan posisi yang benar-benar jangan terburu-buru Oke. gitu ya, jangan terburu-buru. Jadi ibadah pun merupakan bentuk aktivitas. Nah, di sela-sela jeda melakukan aktivitas kita tetap sempatkan untuk istirahat gitu ya. Oke, kalau tadi Bu Enggar membicarakan tentang deep sleep. Nah, tetapi pada kenyataannya kadang seseorang tidak bisa tidur ketika dia tanpa pengantar gitu. Misalnya main HP sambil
nonton YouTube, baru dia bisa tidur. Nah, sedangkan deep sleep kan kayak kita sebenarnya ideal deep sleep itu seperti apa sih Bu Inggar? Apakah harus yang tenang, terus agar otak kita tuh juga inginnya tuh juga istirahat walaupun dengan durasi yang cukup sedikit karena kita misalkan berada di kantor gitu ya, nggak bisa tidur lama, harus tidur katakanlah 20 menit. Nah, ini gimana ini dengan kasus-kasus yang seperti ini? Jadi kalau kita memandang tidur adalah satu kebutuhan juga ya, tapi bahwa tidur itu jauh kalau kita kembalikan ke esensi tidur adalah momen pasrah gitu kan. Artinya mungkin kru-kru ini yang lagi gagah-gagahnya gitu kan. Dalam posisi kita sadar saja kadang-kadang kita susah dikendalikan gitu kan. Nah, dalam posisi yang tidur itu kita udah pasrah nih sama Allah nih gitu kan. Karena nggak akan bisa mengendalikan. Betul. Nah, oleh karena itu kita pengen dong istirahat yang mungkin waktunya nggak banyak, tetapi kualitasnya bagus. Nah, mungkin tipsnya adalah kalau sunnah Rasul kan kita harus mungkin berwudu dulu gitu. Betul. Kan. Kita sucikan dulu karena momen tidur itu momen kayaknya nih kapan sewaktu-waktu Allah bisa ngambil ajal kita gitu kan. Jadi pasrahnya harus ada dulu. Okay. Ambil wudhu dulu, kemudian kita boleh disunahkan untuk berniat dulu ya, bismillah, kemudian berniat untuk tidur, kemudian mungkin ada ritual-ritual, saya yakin jangan yang mungkin memberatkan tubuh kita termasuk mata kita ya. Jadi kalau sambil agak susah memang karena terbiasa mungkin aku main HP untuk nyari ngantuk. Betul. Gitu ya, tetapi radiasi dari HP ya itu sangat mengganggu pada saat kita proses tidur, termasuk cuaca yang terlalu terang, penggunaan lampu itu juga bisa mengganggu terhadap kenyamanan kita tidur. Jadi semua harus dibiasakan. Kita awali dengan niat dulu, dengan ritual yang mungkin ada bacaan-bacaan atau doa yang kita ucapkan dulu gitu ya. Kemudian dengan didukung lingkungan ya, didukung dengan lingkungan yang tadi saya bilang mungkin gelap dan sebagainya. Berarti memang bisa ya sebenarnya kita melakukan ibaratnya tetap menjaga stamina kita selama Ramadan walaupun kita tetap bekerja begitu bisa. Ya dengan istirahat cukup tapi berkualitas. Betul. Oke, luar biasa sekali, terima kasih Bu Inggar. Kalau kita tadi berbicara tentang kesehatan kita selama di kantor begitu ya. Yeah. Lalu nah, ini tadi kan kita membahas tentang puasa selama Ramadan. Kalau Lebaran nih Bu, nah kadang kita itu sudah di akhir-akhir nih, kita udah mulai masuk akhir akhir Ramadan, sebentar lagi Lebaran. Wah, nanti aku mau makan ini loh. Nah, ini Bu, tips yang perlu kami dapatkan begitu ya supaya nggak makin digas lagi ketika tidak puasa gitu. Gimana nih Bu caranya menghadapi itu semua bahwa aku nanti harus bisa nih tetap jaga. Pinginnya begitu, tapi kenyataannya ketika nanti Ramadan selesai, terus Lebaran kita ketemu saudara-saudara, hatinya happy, kemudian kita pingin, makanan banyak nih. Nah ini gimana sih Bu sebenarnya? Harus seperti apa nih kita nih Bu? Gitu. Iya. Kalau udah menjelang Lebaran kayaknya puasanya makin semangat ya. Betul, harusnya begitu. Nah, buktinya kalau kita lihat di musola atau di masjid nih kalau 10 menjelang Lebaran hari terakhir softnya udah mulai penuh lagi. Betul. Termasuk daftar list makanan yang harus nanti kita siapkan gitu ya. Nah, ada pepatah Jawa yang bilang Lebaran tuh waktunya beruah gitu ya. Ya ini yang harus hati-hati ya. Hati-hati kita sikapin. Betul. Bahwa selama 30 hari kita tadi puasa ini habitnya udah baik gitu kan. Jangan sampai rusak dalam momen Lebaran gitu. Karena perubahan perilaku itu tidak cukup kalau 30 hari. Bahkan yang expert di bidangnya udah meneliti, evidence base-nya ada bahwa kita butuh barangkali 91 hari. 3 bulan lebih 1 hari kita untuk menjaga kebiasaan itu benar-benar bisa kita lakukan secara kontinu. Ya meskipun ada konsisten. Ya habit yang baik itu bisa kita terapkan dan merubah perilaku yang menjadi baik tadi kita tetap lakukan. Artinya selama Ramadan kita sudah baik tadi makannya, jangan sampai nanti kita melanggar aturan lagi sendiri. Bahkan mungkin kalau disarankan masih ada
puasa Syawal ya boleh Betul. dilanjutkan, atau kalau mau yang semangatnya masih ada boleh lanjutkan puasa sunnahnya atau menyahur puasa Ramadannya. Oke. Tetapi yang pasti makanannya harus kita jaga, balik lagi makanan yang tetap gizi seimbang. Oke. Ya, gizi seimbang tidak boleh kita abaikan, tetap harus komposisinya. Oh, sekarang ini kan komposisi nasi ini sama dengan sayuran, komposisi buah dan lauk hampir sama. Jadi tetap itu kita harus patuhin. Kemudian yang tadi berat badannya sudah mulai condong ideal, kita jaga dong. Ya, Betul. momennya supaya nanti tetap stay fit pada saat lebaran, karena pada saat lebaran energi yang kita butuhkan makan lebih banyak loh. Karena Oke. kita akan kedatangan saudara, ya, kita akan bepergian kemana. Nah, ini jangan sampai khilaf juga pada saat kita bertamu, silaturahmi, ya. Ini kita terus makannya sembarangan. Ya, jadi tetap harus kita jaga makanannya dengan porsi yang sesuai kebutuhan, porsinya seimbang, makannya tetap. Kalau kita bilang 3J nih, tepat 3J, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jadwal Oke. atau waktu nih. Jadi nggak boleh yang sewaktu-waktu nih mumpung ketemu nih nastar nih ngelirik terus nih ya, Betul. makan. Habis itu pindah lagi ketemu nih kue lagi yang basah atau mungkin yang manis-manis dimakan. Jadi jenisnya kita harus cermatin, jumlahnya jangan berlebihan, dan jadwalnya seperti yang kita bilang tadi di awal-awal bahwa tubuh kita ini kayak mesin nih ya, yang tidak bisa dipaksa terus dong dipakai. Betul. Gitu kan, butuh istirahat juga gitu ya. Oke. Jadi supaya kita stay healthy, stay fit ya pada saat lebaran, habit pada saat Ramadan kita tetap lakukan ya, Oke. supaya tetap menjadi kebiasaan yang baik gitu, Oke. dengan gizi seimbang. Betul. Nah, kembali lagi nih Bu, kalau habit itu kan memang harus diniati dari dalam diri, betul. Betul. Setelah kita 1 bulan Ramadan, kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita sudah terjaga begitu polanya. Terus tibalah momen Lebaran. Nah, ketika kita sulit mengontrol kita mau makan apa, mau minum apa, kemudian apa sih Bu yang harus kita lakukan, kayak misalnya solusinya begitu, seperti apa ketika kita misalkan di hari pertama aja deh, kita udah langsung kebablasan nih, Iya, udah makan ketupat, makan nastar, kastengel. Nah, ini gimana nih Bu? Pasti itu kan muncul nih, wah enak ini nih, tapi Ini- aku udah terlanjur. Nah itu ya Apalagi kayaknya cuaca panas tuh sudah es nahan pasti. nih ya, kayaknya nahan kan, ketemu yang seger-seger kayaknya enak gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi, sebenarnya Allah tuh memberikan sinyal kok ke tubuh kita ya. Kalau makanan kita terlalu banyak pasti ada alarmnya di body kita itu Oke. ya. Kalau misalkan aku tiba-tiba kok lemes nih abis makan yang berat, nah itu udah alarm nih, berarti kurangin dulu atau tahan dulu, jangan lagi berlebihan nih. Sirup seger banget ya, tapi Betul. kita lupa ya, sirup yang ditambahkan adalah mengandung glukosa atau gula sederhana yang gampang banget dicerna, kemudian mengundang rasa haus, makin haus lagi gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman ini pengen yang sirup, bikin dong yang seger, bisa jus buah, jus sayur atau mix buah dan sayur, itu akan lebih baik gitu ya. Oke. Nutrisinya dapat, segernya dapat, seratnya dapat gitu ya. Dan pasti cairannya juga dapat, itu akan bikin kita akan lebih baik. Tapi kembalikan lagi ke tubuh kita tuh punya alarm alami yang Allah udah berikan. Kalau kita kurang minum, pasti tubuh kita pasti hangat nih, panas nih, haus nih. Haus adalah sinyal pertama gitu kan. Kita cairannya kurang. Tiba-tiba panas. Berarti harus kita penuhin cairannya. Atau terlalu capek, atau barangkali udah mulai cekot-cekot nih, yang ketemu kacang-kacang gitu kan, macam-macam betul. ditoples-toples di meja. Nah, udah mulai nih linu-linu gitu kan, mulai agak kaku-kaku. Bangun tidur udah mulai agak susah digerakkan. Nah, itu sinyal yang Allah berikan yang harusnya kita evaluasi makannya. Berarti Oke. apa nih yang harus kita kurangi? Bolehlah sesekali, karena kacang-kacangan penting juga ya, karena di Betul. seratnya juga tinggi, lemaknya juga dapat gitu. Kita butuh itu, jangan terlalu banyak gitu. Oke. Gitu Mbak Yumi. Jadi memang harus kontrol Iya. dari dalam diri kita. Kayaknya balik lagi ke niat tadi ya. Betul. Semua berawal dari niat Ya, begitu ya. jangan mumpung pas ada, pas gratis nih ya, pas rame-rame gitu kan. Jadi jangan sampai overload segala sesuatunya. Oke, kalau itu tadi kita harus mengontrol. Kemudian
makanan yang paling ideal apa sih Bu? Misalkan ketika kita disampingkan, maksudnya kita didampingkan dengan makanan-makanan atau kue-kue khas Lebaran, ini harus diimbangi yang seperti apa? Atau mungkin olahraga kita yang tadinya di bulan Ramadan sedikit kita kurangin. Nah nanti di momen Lebaran bisa nih kita juga nambah-nambah gitu. Oke. Nah gimana ini? Jadi kalau misalkan setelah Lebaran sedang tidak lagi menjalankan puasa Syawal atau puasa yang lain, kita kembalikan nih aktivitasnya. Tetap kalau kita mau hidup sehat kan tetap harus jaga makanan tadi ya. Kemudian aktivitasnya harus kita tambahkan lagi, nggak seperti puasa, istirahatnya cukup gitu ya. Dan saya yakin kalau soal makanan, selama manis-manis kita konsumsi pada saat momen Lebaran itu, kita harus ngimbangin minum yang banyak gitu kan, cairannya ditambah, kemudian makan buah dan sayur ya, kemudian kontrol dengan yang ngurangin lemak, ngurangin asin ya, karena kita tahu ini kalau yang para usianya udah mulai lansia ini kan juga harus dijaga betul ya, yang hipertensi, apalagi yang kayaknya anak-anak sekarang sudah mulai nampak menggendut gitu ya, obesitasnya. Jadi hati-hati juga pada saat kita makan buka puasa pun juga demikian, makan malam juga harus dijaga, jangan terlalu berat. Kenapa? Karena selain komposisinya berat membuat tubuh kita lelah, juga memicu obesitas ini. Nah, obesitas ini sangat merugikan nanti ke depannya gitu ya, karena organ tubuh kita akan banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang akan muncul juga di situ ya, selain obesitas. Jadi kita harus jaga itu supaya nggak beratnya timbangan nih makin condong ke kanan nih ya. Jadi harus kita jaga berat badan kita supaya tetap bisa ideal, setidaknya itu. Nah ketika kita sudah tidak melaksanakan puasa begitu, waktu-waktu ideal untuk kita makan pagi, makan siang, makan malam itu sebenarnya di jam-jam berapa aja sih Bu? Kadang kan kita ada nih orang yang nggak sarapan, terus dirapel nih makan siang sama sarapannya. Sebenarnya itu yang baik itu di jam-jam berapa sih Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau gajian dirapel enak kali ya. Beda ya sama gajian kalau dirapel ya. Dirapel enak, tapi kalau makanan nggak boleh dirapel nih. Jadi sesuai dengan pesan gizi seimbang, salah satunya adalah biasakan sarapan pagi. Terutama biasakan sarapan sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, kalau kita bisa belajar dari dietnya teman-teman yang ada di rumah sakit, bahwa tubuh kita itu ada masanya untuk berproses mencerna makanan, ada masanya untuk istirahat. Jadi boleh dijeda. Yang saya bilang tadi 3J gitu ya, tepat 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Nih yang terakhir jadwal ya, jadwal. Artinya idealnya kita 3 jam sekali harus makan lah. 3 jam. Nah, berarti ada makan utama atau makanan berat dulu ya, sarapan pagi, kemudian kita jeda dulu 3 jam, bahkan mungkin kalau bisa 4 jam gitu, karena lambung tuh butuh waktu untuk memproses ya, hampir 4 jam. Kemudian usus juga butuh waktu paling tidak 4 jam sebenarnya, tapi paling tidak 3 jam sekali sudah cukup lah. Makanan selingan, kemudian makanan siang, makan utama lagi, kemudian snack siang atau sore, kemudian baru makan malam. Kalau bisa ya berhentilah makan setelah jam 7 malam gitu ya. Jadi kalau masih lapar gimana? Nah, kayaknya air ini menjadi solusi deh. Jadi sebenarnya kadang-kadang saraf lapar kita ini suka nipu-nipu gitu ya. Apakah ini beneran lapar atau sebenarnya adalah haus gitu ya. Jadi kalau pengen stay fit atau menjaga berat badannya supaya ideal, jangan makan terlalu malam gitu ya. Sebelum jam 7 malam itu untuk makan malam. Kalau untuk sarapan pagi idealnya jam berapa Bu? Boleh dimulai jam berapa. Teman-teman AS kan ada yang berangkat pagi sekali, ada yang mungkin agak siang gitu ya. Jadi awali saja di start jam berapa, silahkan monggo sesuai dengan mungkin kebiasaan gitu ya. Yang penting nanti jedanya tetap diikutin. 3-4 jam. Ya, 3-4 jam kemudian baru makan. Nah, ini yang menjadi godaan kadang-kadang adalah snack itu kadang-kadang kita nggak terlatih di jam yang tepat. Kalau budaya mungkin Eropa masih ada jam yang ditepatin, dan termasuk ditepatin adalah bentuknya atau jenisnya. Kalau namanya coffee break atau tea time, waktunya minum teh ya paling makanannya selingan kecil yang ringan. Nah, kadang-kadang kita suka khilaf nih ya. Harusnya makanan ringan tapi bentuknya gorengan nih gitu kan. Itu kalorinya tinggi sekali gitu ya. Gorengan-gorengan yang kalau kita udah ketemu pisang goreng satu cukup nggak nih teman-teman guru? Nggak cukup. Nah, itu dia.
Jawaban jujur sekali Nah, loh jujur ini. sekali. Nah, ini yang harus kita kontrol nih ya, jangan terlalu berlebihan. Itu penting, jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi supaya teman-teman bisa mengontrol dirinya, ya kembali lagi ke niat tadi gitu ya. Oke. Jadi bahwa tubuh kita ini perlu kita jaga. Ini bentuk syukur kita sama Allah itu menjaga kesehatan tubuh kita gitu ya. Jadi harus kita jaga supaya tubuh kita ini tetap bisa sehat, karena selain ibadah diberikan pahala, tapi menjaga tubuh kita itu adalah bentuk salah satu syukur kita kepada Allah. Oke. Melalui makanan, melalui aktivitas yang sesuai, dan istirahat yang cukup. Istirahat Gitu. yang cukup. Oke Bu, di obrolan kita yang sangat menarik hari ini, ketika selama Ramadan dan juga Lebaran, mungkin ada kiat-kiat atau tips-tips nih bagi Sobat ASN dimanapun berada yang menyaksikan kita saat ini melalui channel YouTube BKD Kabupaten Kediri. Nah, ini bisa disampaikan nih Bu, seperti apa sih tipsnya supaya kita tuh tetap bugar, segar selama Ramadan, dan yang penting juga nggak kalah penting adalah ketika Lebaran, ketika semuanya itu yang sudah kita tata selama 1 bulan lebih, kemudian kita masuk Lebaran ternyata wah hajar lagi nih makanan, minuman, manis semuanya masuk ke kita nih. Tipsnya yang paling efektif apa sih Bu untuk Sobat ASN dimanapun berada? Oke, baik teman-teman Sobat ASN, saya berikan apresiasi sudah bekerja ya, mengabdi untuk negara di sela-sela puasa menjelang Lebaran. Tetap semangat untuk ibadah puasanya. Semoga Ramadan ini kita mendapatkan berkah, pahala, dan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi Amin. ingat bahwa kita tetap butuh prepare ini ya, bukan hanya untuk ketemu Ramadan yang depan, tahun depan, tapi kita juga menyongsong Lebaran dengan tubuh yang fit. Artinya kita butuh prepare untuk menjaga pola makan kita dengan gizi yang seimbang. Kita takar, kita atur ya, jenisnya, jumlahnya, jadwalnya. Kita ngikutin pola habit Ramadan kemarin yang sudah baik, kita lakukan, kita teruskan, kita evaluasi yang kita rubah yang mungkin masih keliru-keliru dikit, enggak apa-apa lah. Ya, kemudian kita tetap harus melakukan aktivitas secukupnya. Kalau kemarin dirasa Ramadan sudah mulai menurun nih menjelang Lebaran atau pada saat Lebaran, kita boleh tambah lagi. Kemudian tetap juga jaga tidurnya ya. Betul. Mbak, istirahatnya juga harus yang baik dan berkualitas. Semua kita kembalikan ke niat, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Selain pahala, untuk ini momen habis Lebaran kan waktunya untuk ngericas nih ya, sawalan atau bersilaturahmi untuk lebur dosa nih ya. Mulai kosong-kosong lagi. Nah, kosong-kosong bukan hanya kepada manusia kita bersalaman, tapi juga sama Allah nih ya. Kita selain mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan ampunan dari Allah gitu. Semoga kita ketemu di Lebaran tahun depan dengan tubuh yang lebih fit lagi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa Ibu Enggar, terima kasih untuk ilmunya, untuk informasinya yang sungguh luar biasa untuk saya pribadi, untuk Sobat Sama-sama. ASN dimanapun berada. Semoga apa yang kita ulas hari ini Ibu, semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan berkah untuk kita semua. Amin. Khususnya untuk Sobat ASN dimanapun berada. Amin. Baik, Amin. Sobat ASN dimanapun berada, tidak terasa ini sudah waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh Sobat ASN yang hari ini sudah bergabung bersama kami via channel YouTube BKD Kabupaten Kediri. Ayumi mau ingatkan, jangan lupa untuk Sobat ASN dimanapun berada, jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang sudah disediakan oleh tim-tim dari tim podcast Panji Korpu hari ini. Silakan diisi dan juga diikuti langkah-langkahnya untuk bisa selanjutnya mendapatkan sertifikat begitu ya untuk Sobat ASN dimanapun berada. Dan juga Ayumi ucapkan terima kasih untuk seluruh tim Panji Korpu yang hari ini Terima sudah kasih. luar biasa bersama kami, dan juga Ibu Enggar yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa hebat. Ibu terima kasih matur suwun rawuhnya. Sami-sami. Terima Mbak kasih. Ayumi. Saya Ayumi pamit, sampai berjumpa di episode Panji Korpu Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.